Hai netizen, apa kabar? Kita mau bongkar-bongkar lagi nih. Bongkar-bongkar di Bukan Kaleng-Kaleng. Kali ini spesial. Kita selalu spesial. Kemarin spesial, hari ini spesial. Karena hari ini ada dua orang yang sama. Kemarin juga orang yang sama, sekarang orang yang sama. Ini dia, Bro Anggi. Widih. Anggi pakai I. Anggi pakai I. Soalnya kalau pakai I itu gue. Iya. Yang satu juga Anggi juga. Anggi juga. Tapi kita ada kesamaan hari ini Bang Jo. Oke. Kita hari ini sama-sama orang Batak. Orang Batak. Lu yang harus ini kita tanyain sekarang. Susah nih. Padahal ada pepatah kalau orang Batak berdua. Apa tuh? Apa tuh? Catur. Emang iya? Iya, kalau sendiri. Kalau sendiri copet ya? Iya. Kalau berdua Ini guyonan. Oke. Nih narasumber kita hari ini spesial banget. Iya. Masih muda, Yes. ganteng. Alhamdulillah. Anggota DPRD DKI. Dari dapil yang sangat-sangat brong banget, yaitu Cikodi. Dan Kepulauan Seribu. Yang kemarin pernah viral. Viralnya gitu. Ini enaknya podcast gini. Kalau ngomong ngaco nggak apa-apa, nanti gitu. Kalau agak tegang, mohon maklum. Karena menurut beliau ini pengalaman pertama sebagai narasumber. Di podcast pula. Iya. Sama kayak gue. Gue juga ini pengalaman sebagai host. Jadi kita akan buka, diawali oleh host yang sudah berpengalaman. Ngeri banget. Bang Anggi. Di usia paling muda tapi udah masuk ke wilayah-wilayah yang tadi Bronx katanya Bang Jo, ya kan? Tapi kan sebenarnya lu dari awal udah emang terjun di politik, bener nggak sih Bang? Iya, jadi memang saya bergabung di partai politik itu di tahun 2018. Ya saat itu memang di tahun 2018 ada namanya pengkaderan yang dibuka oleh Partai Gerindra. Jadi saya orang wilayah, saya ini orang Medan aslinya, orang Medan bergabung ke Partai Gerindra sejak 2018 karena ada pembukaan pengkaderan Partai Gerindra. Jadi awalnya di situ dulu, belum jadi anggota partai dan lain-lain. Jadi memang Bapak Prabowo memang fokusnya mengumpulkan anak-anak muda dari usia lulusan S1 yang maksimalnya umur 35 tahun. Nah, jadi dari yang daftar itu ada 500 orang itu diseleksi lah kami ini untuk bisa bergabung di Partai Gerindra. Kan dari sekian banyak partai ya Bang Jo ya. Tapi matanya tertujunya tuh kan ke Gerindra. Pasti ada value atau ada sesuatu nih yang Bang Anggi tangkap saat itu. Apa Bang? Ya pertama sosok ketokohan Bapak Prabowo. Itu dulu. Karena orang tua saya memang dari dulu pendukungnya Bapak Prabowo, saya mulai cari tahu tentang beliau. Saya ikuti pidato-pidatonya yang selalu konsisten dari dulu sampai sekarang. Ya, jadi saya membuat tertarik. Ada juga dari sayanya memang ada cita-cita saya yang harus saya titipkan ke beliau. Ya karena dulunya saya adalah pegiat pendidikan. Ya, jadi saya pernah bangun namanya asrama untuk anak-anak yang putus sekolah, yang nggak bisa sekolah. Jadi memang di wilayah saya itu, saya tinggalnya di kota Medan, walaupun kota, banyak juga anak-anak yang nggak bisa sekolah karena biaya pendidikan. Jadi memang saya bersama teman-teman saya sudah menyusun konsep untuk memberi ilmu pengetahuan dalam hal membaca dan menghitung terlebih dahulu. Jadi saya bertemu sama teman-teman saya, kalau bawa nama Arando doang nggak bakal bisa untuk membawa anak-anak ini mendapati fasilitas sekolah gratis. Kan yang nggak sekolah nggak cuma sedikit tapi banyak. Maka dari itu mungkin cita-cita saya ini bisa saya titipkan atau saya sampaikan dengan yang lebih besar lagi, dalam hal ini negara. Jadi cita-cita kita pengen ada namanya sekolah gratis untuk anak-anak, bisa kita titipkan ke negara agar negara nanti bisa memfasilitasi anak-anak kita yang agar nantinya pendidikan bisa merata, begitu kira-kira. Keren. Gue sih nangkep ada dua hal nih. Yang pertama tadi kan Bro Anggi nyebutin bahwa saya masuk partai ini melalui waktu itu Gerindra sedang mengadakan kaderisasi terbuka gitu. Bukan dari Ordal ya? Ya, jadi memang rekomendasi itu dari partai juga.
pengurus-pengurus yang ada di wilayah. Direkomendasikan dari Medan gitu ya? Iya, dari Medan saya direkomendasikan. Memang, alhamdulillah memang dalam hal pendidikan, Bapak Prabowo itu selalu mendahuluin. Kita di sana juga diajarin segala hal, diberi ilmu, pembekalan dan lain. Sebelum berangkat ke Jakarta itu ada pembekalan? Iya, itu kami di daerah. Jadi kami diklatnya di rumah Bapak Prabowo langsung. Jadi kayak datang. Wah, ini seru nih. Gimana ceritanya? Jadi saya bersama rombongan di teman-teman Sumatera Utara itu saya ingat ada 25 orang. Kami diberangkatkan dari Sumatera Utara Medan menuju di kediaman Bapak Prabowo Subianto, Hambalang. Jadi kami di situ di pendidikan dan pelatihan kami dilatih selama 6 bulan lebih kurang. Saya 6 bulan. Kayak diklat gitu? Iya, asrama. Tapi sebelum itu, jadi pas ini Gerindra bikin pembukaan pengkaderan nih. Ya. Kemudian Bro Anggi daftar dong. Iya. Bareng sama yang 25 orang tadi. Kami dikumpulin. Kemudian ini sudah daftar. Kemudian ini lolos nih. Baru ke Hambalang gitu. Iya. Karena mirip persis sama ceritanya Narsum kita yang kemarin. Mas Angga. Iya. Jadi di sini Narsumnya Anggi. bosnya Anggi lagi. Sama. Jadi waktu itu beliau cerita saya kenal Pak Prabowo itu dari Facebook. Dari Facebook. Iya. Lomba juga tuh. Tulis saya ingin ketemu Bapak Prabowo. Harus nulis alasannya apa. Jadi cukup menarik nih caranya Pak Prabowo untuk menjaring gitu. Apalagi anak-anak muda gitu. Iya. Terus 25 orang ke Hambalang. Iya, berkumpul sama teman-teman di lintas provinsi lainnya. Kami dikumpuli. Itu ada berapa orang? Ya, lebih kurang 500 orang. Banyak. Kami dikumpulkan dari berbagai daerah. Kita mengenal budaya, perilaku dan yang lain orang-orang daerah. Budaya yang lain maksudnya? Yang lain, lintas provinsi. Kami nggak disatukan di satu tenda, tapi setiap provinsi dipencar. Jadi nggak 25 orang ini nggak satu tenda? Nggak. Geraha kami bilangnya ya. Nggak satu geraha, tapi kami menyatu dengan daerah-daerah lain. Jadi memang kebinekaan itu, keberagaman itu menyatu di satu geraha. Dari wilayah-wilayah asik ya. Mengenal budaya lain, wilayah lain, dan sampai segitu ya. Termasuk kita bertukarnya informasi antara wilayah. Di Sulawesi gimana politiknya? Kan kita belajar. Sudah mulai menjajaki politik juga ya. Karena kalau di diklat itu kan kita pengosongan, pengisian dan pemantapan. Mungkin tahap-tahap itu yang kami lalui selama 6 bulan tersebut. Nah, waktu itu sempat ini nggak Bang? Kenapa pendidikan tuh penting banget sampai akhir-akhir ini kan juga Bang Anggi ini masih concern banget sama isu-isu pendidikan sebenarnya kan. Yang gue bilang lagi viral. Iya kan, apalagi lagi gitu kan. Bukan gini dong, ini kelihatan kamera kebalik. Oh kebalik gini, lagi viral kan. Kan kita mau bongkar total. Sampai sekarang pun kan dia masih fokus masih Bang. Masih di situ. Iya, konsentrasinya memang masih ada di pendidikan. Ada nggak sih yang pernah disampaikan sama Pak Prabowo atau mungkin pada saat diklat itu tuh kayak menggelora gitu di hati lo Bang? Iya, pertama gini, saya ini kalau boleh jujur, pendidikan saya yang S2 dan selanjutnya ini dibiayain oleh Bapak Prabowo Subianto. Mungkin melalui perangkatnya atau anak buahnya. Memang bukan saya, banyak yang sudah dikuliahin Bapak Prabowo. Ya, saya akan melakukan hal yang sama kalau pimpinan saya memperlakukan saya seperti itu. Ya, jadi memang fokus Bapak Prabowo itu pengen anak-anak di Indonesia khususnya agar menerima pendidikan secara merata dan sama. Nah, jadi saya memang kemarin ditugaskan partai itu di Komisi E. Komisi E itu membidangi tentang Kesra, termasuk Dinas Pendidikan. Maka dari itu saya jor-joran nih untuk pendidikan. Karena niat awal saya berangkat masuk partai politik adalah pingin yang namanya anak di seluruh Indonesia ini bisa sekolah. Itu kan niat awal saya tadi yang saya cerita. Makanya saya bergabung di partai politik. Ya, jadi niat awal saya masuk partai politik ini tetap saya terus perjuangkan dan saya suarakan. Karena kalau saya suarakan tanpa partai politik, mohon maaf, suara itu nggak bakalan besar. Ya, gitu. Tapi emang benar sih ya Bang, kalau jangankan zamannya Bang Angga gitu, kayak Bang Anggi sampai kebalik kan, lupa nama jadinya Bang Anggi gitu. Kayak namanya sama malah lupa ya. Kayak sekarang pun gue juga ngerasa kayak gitu. Kalau misalnya gue dulu nggak di sekolah sama bokap gue, sama nyokap gue dengan pendidikan yang bagus gitu, gue udah hilang aja kali gitu. Sementara kan sekarang ini kalau misalnya orang pengen cari kerja pasti akan dilihat ijazahnya. Semua pasti akan melihat kredibilitasnya.
Dan gimana caranya kita bisa jadi Indonesia maju kalau misalnya anak-anak kita tuh nggak bisa mendapatkan kesempatan sekolah. Cuman sekarang nih Bang, permasalahannya pemerataan itu masih belum bisa diresapi oleh semua masyarakat. Gitu tuh. Gimana tuh Bang? Ya, pertama kita ngambil contoh kasus aja ya di DKI Jakarta, hal itu juga terjadi. Banyak anak-anak, mohon maaf, keluarga yang kurang mampu, pingin sekolahnya di negeri. Ya, pengen sekolah negeri karena favorit ya biasanya gratis. Gratis. Dan sekolah-sekolah favorit juga. Kalau anak di Jakarta itu ada namanya KJP, Kartu Jakarta Pintar. Ya, kalau anak yang mendapat kartu KJP itu adalah anak yang keluarganya masuk dari data DTKS. Sekarang udah diubah jadi DTSEN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Ya, itu dapat bantuan seperti uang dalam bentuk beli buku, baju dan lain-lain. Kalau nggak dapat checklist dari DTSN itu nggak dapat, jadi orang tuanya harus beli. Ya, jadi banyak sekarang di Jakarta yang pengen sekolah di negeri. Nah, sementara itu di swasta sekarang sekolah bayar. Ya kami lagi memperjuangkan juga di DKI Jakarta pinginnya ada yang namanya sekolah swasta gratis. Sementara di DKI Jakarta masih ada 40 sekolah piloting yang sedang kami perjuangkan untuk nanti di tahun selanjutnya akan bertambah menjadi ratusan sekolah. Ya, untuk di Jakarta, program pemerintah pusat itu namanya ada sekolah rakyat. Sementara di DKI Jakarta itu masih ada 1 lokasinya di Jakarta Timur. Ya, ini kami sedang berharap agar nantinya sekolah rakyat ini banyak di DKI Jakarta, karena walaupun namanya kota DKI Jakarta menuju kota global, tapi masih banyak warganya yang butuh yang namanya sekolah gratis. Tingkat kemiskinan di Jakarta juga nggak terlalu bagus-bagus banget. Gitu. Iya, bahkan tuh kadang ini juga Bang Jo, selain sekolahnya gratis, yang jadi pertanyaan mamaks gitu kan, ntar jajannya gimana, uang bukunya gimana, itu kan juga harus dipikirin Bang. Kayak sekolah rakyat itu kan semi boarding school gitu. Artinya dia selain urusan sekolahnya dijamin juga ke gizinya, betul. Nah yang menarik tadi gue pengen tanya justru di Jakarta nih, warga punya akses namanya KJP. Tapi masih banyak juga warga yang seharusnya dia itu layak untuk dibantu. Tapi satu dan lain hal dia tidak ngurus dan lain-lain. Dia nggak punya KJP. Artinya dia udah, mohon maaf, nggak punya, tapi juga tidak berkesempatan. Nah ini ada tindak lanjut terpantau juga gitu. Ini terpantau. Pertama adalah yang perlu kita ketahui, DTKS yang sekarang namanya udah menjadi DTSN ini terakhir dibuka itu tanggal tahun 2022. Ya. 2022. Ya, jadi mungkin ada beberapa data yang tidak sesuai. Saya pernah menemuin satu kejadian. Orang yang punya kontrakan dapat KJP, yang ngontrak nggak dapat. Ini kejadian. Ini juragannya nih, juragan kontrakannya. Yang punya kontrakan dapat KJP, yang ngontrak nggak dapat. Terus kejadian kedua adalah data pribadi kita digunakan orang untuk beli mobil. Contoh. Oh iya, itu banyak tuh Bang. Saya warga Kalibaru, Jakarta Utara. Data saya dipakai sama Mbak Anggi untuk beli mobil untuk menghindari pajak. Jadi hak-hak saya seperti mendapat bantuan sosial dan lain-lainnya itu hilang. Udah ke data pernah beli mobil. Iya, jadi memang hal ini pernah terjadi. Saya lagi rajin merekap data warga yang kedapatan begitu. Akhirnya, nomini ya namanya gitu. Iya, agar kita laporkan ke polisi. Karena kan banyak banget ya kalau sekarang. Banyak. Dan kadang yang dipinjam itu tuh KTP memang orang-orang yang plus ada pinjol. Tapi mungkin ada juga orang yang dikasih beberapa dulu, dia menandatangani bahwa itu mobil dia, tapi kan dia nggak tahu efek selanjutnya apa. Bahwa akhirnya dia jadi nggak bisa terima bantuan sosial tadi. Yang seharusnya anaknya dapat KJP, yang seharusnya orang tuanya dapat bantuan lansia nggak dapat. Ini saudara nih misalnya ya. Gue punya saudara, gue pengen beli mobil, tapi gue udah punya mobil nih, biar nggak kena pajak progresif kan. Gue pinjam dong KTP lu. Iya. Dan efeknya adalah nanti ke datanya dia akan tercatat bahwa ini orang pernah beli mobil. Akhirnya dia nggak bakal punya akses untuk KJP gitu ya. Bantuan sosial lain. Karena dianggap bukan orang miskin, kurang lebih kayak gitu. Ya kan? Orang lu beli mobil. Iya, kurang edukasi juga sih Bang. Nah kalau kayak gitu tugasnya siapa ya? Ini memang infonya dari pemerintah pusat ya. Info-infonya lagi didata ulang untuk hal-hal tersebut. Se-Indonesia
Iya, jadi memang direhatkan sampai tahun 2000. Infonya, kami dari provinsi aja, hanya menyalurkan bantuan sesuai data dari pusat begitu. Jadi kita, ya lanjut. Nah, jadi tanggung jawab kita juga tuh Bang, kalau misalnya ada keluarga kita, iya habis dipinjam buat ini Bapak dapat kok nih misalnya berapa, jangan langsung mau gitu. Itu udah terjadi banyak, apalagi di Jakarta. Iya. Karena saya mengalami pribadi nih. Kasus anak saya dulu. Itu kan dulu mobil Rubiconnya itu Mini. Oke. Jadi dia pinjam KTP orang, yang ternyata orang ini adalah pemulung. Pemilik Rubicon itu adalah seorang pemulung yang tinggalnya di Mampang. Oh iya. Itu dibayar 1,5 juta. Ya ampun. Pinjam KTP-nya nanti untuk beli mobil. Menghindari pajak. Saya kasih duit 1,5 juta. Tapi kita balik lagi ke tadi yang disampaikan sama Bro Agi bahwa kita sedang benerin ini data-data ini. Pendataan itu memang penting juga sih. Iya, karena concernnya dari Pak Prabowo adalah, nih gua review kemarin lagi ya. Gua kemarin dikasih video tuh, gua sampai gokil nih. Baru lihat gua konvensi Golkar 2004. Pak Prabowo menyampaikan hal yang menurut gua, ini disampaikan lagi di campaign dia ketika presiden. Waktu itu konvensi untuk presiden di Partai Golkar. Ini orang ketika 2004 ngomong A, di 2024 tetap A. Iya, konsisten. Anak-anak harus mendapatkan kecukupan gizi. Anak-anak harus bersekolah. Anak-anak harus kuat fisiknya, makanya negara harus memberikan bantuan yang diperlukan. Ini gue ngulik nih. Tadi Bro Anggi juga nyampein hal yang sama, bahwa Pak Prabowo ini selalu menyampaikan hal-hal yang sama. Karena memang harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar, bahwa rakyat miskin dan anak-anak terlantar itu kan jadi tanggung jawab negara. Makanya kenapa Pak Prabowo itu dari tahun ke tahun, nasionalisnya itu pasti akan selalu sama ke sana, termasuk dengan biaya pendidikan, makan siang bergizi gratis, itu kan masih terus menjadi fokus beliau sampai saat ini kan. Ada lagi launching nih sekarang nih. Apa tuh? Kesehatan. Iya, cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis. Sekarang. Hari ini ya? Iya. 4 nih hari ini. Hari ini lagi launching. Dan itu menurut gua sesuatu yang itu kan hal-hal yang kadang-kadang dianggap apa sih? Kok mau jadi presiden kok programnya makan gratis, kemudian kesehatan gratis, sekolah gratis. Menurut berarti gimana? Iya, kalau menurut saya pertama memang Bapak Prabowo ini kan selalu memikirkan tentang masa depan bangsa. Ya kan memang dari generasi-generasi yang paling bawah dulu nih, karena nantinya mereka ini akan memimpin yang akan datang. Yang anak sekolah nantinya akan menjadi pimpinan kita yang akan datang. Jadi dari makannya, dari pendidikannya, dari kesehatannya memang udah di backup oleh Bapak Prabowo Subianto dari sekarang. Memanfaatkan bonus demografi itu sebenarnya. Iya. Itu apa Indonesia Emas? Indonesia Emas itu kan yang disampaikan juga ketika Bro Agi tadi cerita diklat yang 6 bulan itu. Itu juga hal itu yang ditekankan terus. Ada satu lagi yang gue lupa pengen nanya tadi, ada yang menarik banget. Tadi Bro Agi menyampaikan bahwa dikasih akses untuk sekolah dan lain-lain. Yang nantinya juga saya akan begitu juga ke generasi-generasi muda. Itu memang oleh Bapak Prabowo memang diajarkan seperti itu. Berjenjang, misalnya, ini gua bantu lo nih, lo kalau udah jadi orang, lo juga besok harus bantu orang gitu. Jadi secara lisan enggak, tapi kita memahami maksud dan tujuan Pak Prabowo. Ya saya bercerita sedikit, saya ini memang berangkatnya dari keluarga yang kurang mampu juga. Kita diangkat lah sama Bapak Prabowo Subianto, kita dikasih kesempatan, kita dikasih link, dikasih kepercayaan juga untuk hal-hal yang besar bahkan. Ya anak muda dikasih kepercayaan untuk hal-hal yang besar, untuk mengurusi sesuatu yang besar, dan kita memanfaatkan itu adalah, oh ini beliau melakukan ini ke saya, kenapa saya nggak bisa melakukan hal tersebut ke orang lain gitu. Jadi saya memang kalau di kami ini memang ada letting-lettingannya. Saya ada adik-adik saya juga. Yang kayak saya ini angkatan keempat. Oh, angkatan 2018. Nah, angkatan 4 saya. Okay. Ada adik-adik saya yang ikut saya, khusus warga DKI Jakarta, itu yang saya bina untuk saya sekolahkan dan lain-lain. Jadi itu Bro Anggi yang merekomendasikan juga gitu ya? Iya. Kalau misalnya nih Gerindra kan ngadain ini, ngadain pengadilan itu kan pasti tiap tahun ya, pembukaan.
untuk kader itu nanti bro yang ngasih rekomendasi gitu. Iya, kadang ya, saya. Misalnya nih gue direkomendasi nih. Pengen ya bang? Kayak nggak bisa. Bro, bukan. Ini kayak nggak bisa ini karena umur ya. Gue udah nebak nih pasti urusannya umur nih. Karena gue ini sebenarnya seumuran bapakmu. Jadi gini, nih gue nih. Ketika gue dikasih kepercayaan nih, gue rekomendasikan lu karena gue anggap mampu, lu ikut diklat nih. Iya. Gue yang dikasih kepercayaan tentunya akan menjadikan itu sebagai lecutan dong. Iya. Nggak mungkin dong gue direkomendasiin, wah enak-enak besok. Nggak mungkin kayak gitu. Nah ini sama kayak, gue jadi ingat zaman muda-mudanya Pak Prabowo. Iya. Kembali lagi ke Pak Prabowo karena sebenarnya gue tuh program ini buat ngulik Pak Prabowo sejauh mungkin karena di sama Mas Angga kemarin gue bilang ini Pak Prabowo ini anomali banget. Anak orang punya dengan jaringan yang sangat luar biasa luas, anak ekonom bahkan disebut sebagai begawan ekonomi. Kakeknya pendiri Bank BNI. Itu kan udah jejaknya seperti itu. Tapi beliau nggak pengen tuh jadi bisnismen. Iya. Dia pengen jadi tentara. Iya. Yang dimana tentara hidupnya kan susah ya. Ada tentara yang enak kan. Ya, hidupnya kan susah ya. Jadi Pak Prabowo ini hidupnya udah, kalau orang-orang lain kan ketika sudah berusia yang cukup, oke, gue udah selesai sama dunia, gue akan berbakti untuk negara. Iya. Kalau Pak Prabowo dari muda. Dan bahkan penderitanya sebenarnya kan banyak. Iya, Banyak. sebenarnya gue pengen tanya gitu kenapa? Mungkin itu alasan Bapak Prabowo selalu mengajukan anak-anak muda seperti Bro Anggi ini. Iya. Kita jarang, makanya tadi pas gue minta rekom dia, wah nggak bisa karena usia gitu. Oke. Tapi itu pernah nggak Bang Anggi diceritakan atau nggak mungkin dia pernah dapat gitu loh. Bang pada saat lagi diklat kan kadang-kadang suka ada tuh cerita yang akhirnya nampar para kader atau nampar Bang Anggi sendiri. Iya ya, dulu dia repot banget ya. Kayak dulu susah banget ya. Kalau misalnya ada kader yang melenceng atau nggak melakukan sesuai dengan arahan dari Bapak, itu ada sanksinya nggak? Atau mungkin saling senggol menyenggol? Karena kan balik lagi Pak Prabowo ini kan tentara. Tentara ini kan komandonya tegak lurus dari atas sampai bawah. Dan kelihatannya kayaknya hampir semuanya tegak lurus nih, serempak gitu kan. Nah itu gimana tuh kalau Bang Anggi ngelihat? Saya pertama secara pribadi melihat Bapak Prabowo itu tegas, tapi dia pemaaf. Itu dulu poin pertamanya. Tapi kalau memang di partai kami biasanya instrumennya memang sadar diri aja, kalau memang nggak sejalan dipersilakan untuk keluar begitu. Tapi memang dari story dari Bapak Prabowo kami cari tahu. Jadi Bapak Prabowo itu nggak pernah membanggakan dirinya kepada kami. Kami cari tahu dia dari mudanya udah mengabdi untuk bangsa dan negara. Ya dari tahun 70 dia daftar, tahun 74 dia lulus, udah tahun yang lama itu ya, sampai sekarang beliau dengan karir-karir yang selalu meningkat dan sampai sekarang menjadi presiden. Kita tahu juga jatuh bangun beliau jadi wapres belum berhasil, jadi capres 2 kali juga belum berhasil, dan alhamdulillah sekarang berhasil. Kita tahu semua ceritanya. Jadi memang sifat patriotnya, tidak kenal lelahnya itu kami yang cari tahu. Beliau nggak pernah menyampaikan hal-hal yang begitu. Yang kami tahu dari beliau itu happy dan gembira, semangat, nggak pernah bercerita keluh kesah ke kami. Iya, nggak pernah bercerita tentang susah-susah. Selalu anak muda harus lebih semangat lagi. Anak muda pasti bisa melakukan hal-hal selama hal itu baik, pasti tercapai. Yang penting konsisten. Yang penting konsisten. Sama ini penasaran doang sih. Biasanya kan dulu kan kalau di sosmed atau nggak di anak-anak muda gitu kan, biasanya kalau tentara tuh kan otoriter. Tapi tadi kontradiktif nih dari yang kita dengar dari Bang Anggi, dan baru-baru ini juga nih Bang, pengampunan beberapa kasus kan kita udah dengar gitu kan ya. Karena 17-an. Itu kan biasa tuh ada presiden memberikan amnesti, abolisi dan sebagainya. Kita pun sebagai masyarakat nikmatin sih Bang. Kayak adem ya kalau negara kayak gini ya gitu. Nggak ada ribut-ribut gitu kan, kayaknya lebih enak gitu. Berarti sebetulnya statement orang yang menyatakan bahwa Pak Prabowo yang adalah tentara itu otoriter, itu nggak benar. Nggak benar. Ya, ini bisa kita lihat sekarang. Ya pemaaf, kita lihat juga pemaaf. Ya, jadi memang beliau itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi yang saya kenal beliau nggak terlalu memikirkan hal-hal yang begitu, nggak anti kritik. Beliau dikritik ya silahkan,
Tapi beliau tetap melakukan hal-hal yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ya dia menyingkirkan yang namanya sakit hati dan lain dikatain apa dia nggak peduli. Yang penting dia selalu berbuat untuk bangsa dan negara, itu aja. Ya selama itu untuk bangsa dan negara, kepentingan pribadi atau perasaan pribadi itu di belakang sama beliau hilang. Bener loh. Itu gue agak salut bang. Kan gue lagi di Hong Kong tuh. Lagi olahraga gue. Jadi cewek nggak kelihatan ototnya gitu. Kayak gitu. Pas gue lagi di Hong Kong tuh bang, gue kaget juga. Presiden memberikan amnesti dan abolisi. Tak. Gue paling bacanya tujuannya apa gitu. Kan netizen tuh kalau komen ada-ada aja kan. Ini tuh pengen 2 periode nih nanti nih. Jadi pengen ngerangkul musuh. Aduh lu pada bisa gak sih gak usah ngejulit dulu. Tapi yang pertama adalah gimana nantinya orang bisa merasakan kemerdekaan itu. Bahwa negara kita itu bisa berdiri, bisa merdeka ketika kita bersatu gitu kan. Ya sebenarnya itu memang perlu sering digaungkan sih oleh teman-teman ya. Bahwa nilai-nilai yang udah mulai absorb itu kayak udah mulai harus sering disampaikan tuh bang. Tapi semenjak kejadian ini kan adem jadinya. Adem. Jadi memang ada beberapa orang mungkin yang nggak pengen suasananya baik-baik aja. Pasti ada. Tapi ya kita berpikir positif aja. Apa yang dilakukan Bapak Presiden adalah yang terbaik kalau menurut saya. Jadi situasi politik dan kita juga agak adem gitu. Iya. Adem sih. Karena efeknya kan itu di alam bawah sadar itu kan sebenarnya masyarakat itu nggak pengen ada gejolak yang bikin mereka jadi susah kerja. Benar. Jadi capek sama temennya yang hanya urusan beda pilihan. Terus berantemnya beneran. Iya ada. Ada banyak yang begitu. Kita aja waktu itu sempat ngobrol ya bang ya gitu. Oke kita boleh beda. Tapi kan sebenarnya sekarang ini kita bicara sebagai masyarakat Indonesia gitu bang. Pilpres sudah kelar. Pilpres sudah kelar gitu. Gue udah nggak peduli deh pilihan lo mau siapa. Yang penting gimana caranya nanti generasi gue pengen cari kerja gampang. Kepengen gimana nanti generasi di bawah gue ini bisa dapat gizi yang maksimal sih gitu kan sebenarnya. Terus yang menarik sebenarnya dari Pak Prabowo ini tadi Mbak Agi udah nanyain juga. Tentara kan otoriter bla 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 gitu kan. Image kita pasti seperti itu. Tapi kalau kita rewind memori kita, Pak Prabowo itu konvensi Golkar tahun 2004. Yang waktu itu beliau kalah. Dan yang gua luar biasa ingat adalah ketika beliau menyampaikan, kalau nanti saya menang, yang lain saya ajak untuk membangun negeri ini. Kalau saya kalah, saya akan mendukung yang menang. Dan itu dibuktikan. Waktu itu yang menang Pak Wiranto ya. Dibuktikan. Setelah itu kalau dia Pak Prabowo ini otoriter, maka nggak mungkin dong bikin partai. Tetap di situ. Partai itu, kalau kita ngomong partai ya di Indonesia, ini kan sebuah mesin legal. Yang di situ ada ikut kontestasi. Dan beliau bikin partai 2008 ya. 2008 bikin partai. Kemudian di pemilihan yang pertama signifikan banget dapatnya waktu itu Persangga cerita dapat 24 kursi kalau salah yang awal. Naik terus tuh partai. Nah kalau orang yang anti demokrasi, otoriter, nggak mungkin dia pakai jalur partai. Tapi buktinya partai. Kemudian yang kedua ada nilai yang aku pengen tanya ke Bro Anggi. Pak Prabowo ini selalu, makanya dianggap aneh tadi kan. Masa sih? Ya itu bebas ya netizen. Tetapi Pak Prabowo itu selalu menyampaikan sebuah politik yang namanya no hate, no revenge. Yes. Saya kemarin sampai confirm ke Mas Angga, ini benar nih. Ini sebagai ini gua nih menempatkan diri gua jadi orang yang dikader sama Pak Prabowo nih kayak Bro Anggi. Bisa nerima nggak sih sebetulnya? Hati kecil ya nih. Iya. Udah difitnah, diserang tiap hari, tapi no hate, no revenge. Bahkan tadi Bro Anggi bilang nggak ada waktu untuk yang kayak gitu. Iya. Seperti itu memang Pak Prabowo. Iya, beliau begitu. Ya kita coba review ke belakang berapa fitnah yang sudah disampaikan untuk beliau. Anti Cina. Iya, banyak kan? Anti Kristen. Iya. Semua yang anti-anti ada. Iya, tapi beliau nggak pernah mikirin. Udah kita mikirin ke depan aja bangsa ini mau gimana. Kamu pikirin apa yang harus kita perbuat untuk kebaikan banyak orang gitu kan. Karena kalau untuk pribadi nggak ada waktu dia untuk sakit hati kalau menurut saya. Ya karena sehari-hari juga bahasa kerjaan harus apa negara ini ke depan, anak-anak sekolah gimana kan
selalu monitor tuh makanan bergizi gimana dan yang lain. PR yang paling berat tuh. Sampai sekarang kan itu terus. Iya. Makan bergizi gratis. Iya. Sampai ada politikus dari Brazil yang memuji kemarin. Iya. Dia muji program yang bagus. Iya. Karena pernah satu kejadian, ini di dapil saya. Jadi sebelum program ini berjalan, saya coba pernah riset di satu sekolah. Ada satu kelas yang ada beberapa anaknya dibekalin sama orang tuanya. Ada yang nggak dibekalin. Kan taraf ekonomi orang beda-beda. Iya. Ada yang bisa bawa makanan untuk anak di sekolah, ada yang nggak bisa bawa anak sekolah. Ngelihat anak yang nggak bawa makanan, ngelihat anak lain yang makan kan sedih kita. Iya. Oh iya. Pengaruhnya apa? Semangat belajar. Iya. Perut kosong kan susah kita mikir. Apalagi masih Terus begitu jadi nggak bisa bersosialisasi, nggak pede. Pas temennya lebih bagus, kita juga jadi males, kasihan. Inilah beban orang tua menurut juga. saya langkah yang bagus dari Bapak Prabowo Subianto dengan program ini. Satu, anak-anak bisa makan bersama-sama, kebersamaan. Nggak peduli lu kaya, Iya. lu miskin, Terus duduk bareng. Iya, terus selanjutnya setelah kenyang anak-anak mikirnya lebih enak gitu ya kira-kira kan. Nah, terus memang programnya ini, dari program ini banyak aspeknya, lapangan pekerjaan, orang yang kerja untuk masak itu pasti Dapurnya ada ya. dapurnya. Betul. Kan bukan tentang makanannya aja. Ini pun MBG ini bukan tentang makanannya. Tapi harus memikirkan tentang SDM anak-anak kita nanti ke depan, lapangan pekerjaan yang mengerjakan makanan itu. Terus ekonomi di daerah juga berkembang dengan adanya program ini. Dapur ini kan orang beli belanjaannya atau barang-barangnya dari desa-desa di mana dapur itu berdiri. Mungkin bisa dikonekkan dengan koperasi desa yang dibuat sama Bapak Prabowo. Kan konek aja tuh. Ada dapur, ada koperasi desa. Jadi bahan-bahannya dari desa tersebut untuk memenuhi dapur-dapur yang ada di desa tersebut. Oh, ini Perputaran uangnya ya, di ada situ ya. multiplier. Jadi akan tumbuh. Iya, ada multiplier. Saya aja baru ini pemikirannya luar biasa ini dari Bapak Prabowo. Di situ ada koperasi desa, di situ ada dapur, belanjanya di situ. Jadi perputaran uang itu di desa itu betul-betul terjadi. Tapi itu juga nggak sih Bang, ada masih menerima masukan juga nggak atau untuk adanya inovasi gitu loh Bang? Iya. Karena kan kalau misalnya bekal yang disiapkan dari pagi nih, ini aku cuma berandai-andai aja gitu ya, disiapkan dari pagi sampai ke sekolah udah siang nih, udah dingin nih, misalnya kayak gitu. Memungkinkan nggak sih Bang kalau misalnya ada juga nih beberapa yang langsung kayak model prasmanan gitu? Jadi masih hangat makanannya kayak gitu. kondangan ya. Soalnya kan kalau misalnya makanan udah dingin, belum tentu juga anak-anak bisa menikmati semua. Meskipun sebenarnya makanan yang sudah disediakan itu ya memang sangat baik untuk mereka yang dari kecil nggak pernah terbiasa lah dibawakan bekal oleh orang tuanya. Jadi memang dari kalau saya lihat dari wilayah saya yang sudah menjalankan program makan bergizi gratis ini, memang mereka punya waktu-waktunya. Makanan harus diantar selesai jam berapa, diantar jam berapa. Memang memperhatikan kualitas. Jadi memang kan setiap waktu makan dia iya, masaknya harus anak SD jam berapa, anak SMP harus jam berapa. Siapnya harus berapa jam sebelumnya. Dapurnya jangan terlalu jauh supaya jarak ngantarnya nggak terlalu lama. Iya, jadi kan memang ada titik-titiknya. Itu yang saya lihat dari dapil saya. Memang di Cikoding udah mulai beroperasi. Memang kalau kita lihat memang belum semua, tapi insya Allah dalam waktu dekat ini bakalan memenuhi semua dapur. Kayaknya menarik tuh Bang kalau kita sekali-sekali kita turun liputan ke situ. Seru. Boleh iya kan? Sekaligus serunya lihat anak-anak yang senang. Iya, gimana anak-anak itu kan ekspresi begitu mereka. buka apa kan sampai ada satu kisah anak-anak itu bersurat ke dapur pengen makan ini. Oh iya, iya. merinding. Lucu. Iya, terus makannya enak. Terima kasih Bapak Prabowo. Oh, ada nggak yang pernah bikin makanan? Aku mau makanan apa dong, tapi yang aneh-aneh gitu misalnya kayak ayam gitu. Ada. Aku mau mie ayam tapi ayamnya dikecapin. Oh iya. Spaghetti, ada. Mungkin nanti ada waktunya loh, Dek gitu. Jadi memang sampai sekarang mungkin ada beberapa sekolah yang belum dapat. Sempat ada satu momen saya lihat di media anak-anak nanya sama Bapak Prabowo, Pak, kita kapan? Gitu. Nah itu gimana tuh? Iya, respon Bapak kan jadi pengen cepet segera dapat. Klaten kemarin Iya, kan ada ya, kita lihat di media kan. Saya mengikutin cerita itu. Itu menarik sih. Siapa tahu Pak Prabowo nonton ini gitu. Coba Pak kita sama-sama yuk turun gitu. Saya seru banget. Pas turun anak-anak happy, terus kekompakannya ngangkat
Oh, itu Duduk yang bareng. ngangkat tuh anak-anak semua? Anak-anak. Oh, Memang kirain ada yang nganterin memang- khusus gitu enggak? Nganterin ada, tapi pas di mobil anak-anak Ngambil semua. kerjasama. Itu Selain lucu sih. selain makan, di situ ada namanya kohesi sosial. Betul. Sekarang ini Iya, kan iya. semua serba online. Iya. Bahkan kadang-kadang waktu mereka cuma habis udah sekolah, ya udah balik lagi ke handphone. Jadi nggak ada interaksi yang Benar. kita benar. dulu waktu kecil ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol. Iya, kita main peta umpet. Kita berdua ya. Ini masih lebih kecil lagi. Emang beneran? Enggak. Enggak seumuran, Bang Agi langsung kata langsung maju duduk gue. Kita seumuran. Seumuran. Kita semua seumuran ini. Tapi benar sih Bang, benar-benar. Gue baru keingat pas tadi lo bilang, kalau zaman sekarang oke, selesai main handphone. Mainnya Iya. Posting. Kalau zamannya kita dulu nggak kayak gitu, makanya mungkin emang pas banget kalau misalnya Karena zaman dulu belum ada handphone. Iya. Iya. Handphonenya juga belum ada yang warna-warni. Nggak, tapi ini gitu ya. beda banget memang. Iya, iya. Makan bergizi gratis ini yang menarik adalah, jadi misalnya nih datang kan itu mobil set, terus biasanya gurunya tuh yang ngambil. Iya. Tapi ada beberapa sekolah yang menjadikan ini gimmick. Hmm. Dulu nih, karena gue dulu juga ketika bikin rumah aja gotong royong dulu. Iya, iya. Jadi ada namanya nyalurin genteng. Hmm. Tetangga tuh. Hmm. Tetangga jajar-jajar nyalurin genteng sampai MBG terpasang. Nah ini sekarang di MBG ini gue lihat hal yang sama. Hmm. Yang makan paling ujung dia yang cuman duduk diam, dia dapat karena dioper-operin. Iya. Oke. Ini menarik banget gitu. Iya, iya. Hal yang Estafet. Iya. akhirnya sekarang ada lagi gitu. Ada Iya. lagi Iya. kerjasama ya. Kerjasama. Dalam Islam tuh kalau kita ngasih makan orang sampai kenyang pahalanya luar biasa ya. Iya. Ya memang program ini sangat luar biasa menurut saya. Sudah 6 juta berapa gitu Iya. yang tercover Mhm. tiap hari tuh, Mhm. tercover tiap hari. 7 koma ya. Iya. Nah terus ini bro, ini programnya Bapak ini kan program, kalau kita bilang istilah awam tuh top down ya, maksudnya Ya. ide dari Bapak. Saya Kemudian boleh minum ya? Boleh. Perlu es Ngomong- batu? Ngomong Mau Bapak Prabowo makan ini sekalian? Ada Soto, pisang, soto. pisang goreng. Bapak mau makan apa? Bisa nulis Pisang, dulu iya, nanti bisa di nulis dapur dulu. ya kan. Kita ada dapur tahu saya di sini. mention ya. Gua mau nanya apa nih ya? Program Pak Prabowo. Oh, iya. Programnya Top to Bapak down, itu kan ya. top down ya. Ini sebagai anggota DPRD DKI merasa ini bisa dikerjakan di level bawahnya nggak nih? Ini nasional kemudian ke provinsi gitu. Iya. Itu merasa bahwa ini koheren gitu nggak? Salah satu program seperti MBG. MBG misalnya. Ya MBG. Memang di tingkat provinsi kami ada juga yang sejalan pengen ngejalani juga program-program dari Bapak Prabowo Subianto. Jadi kami di provinsi nggak ngebiarin pemerintah pusat berjalan sendiri. Kita pengen ikut berdistribusi lah untuk kegiatan-kegiatan yang baik ini. Ya, jadi kan memang konsepnya memang MBG itu ada mitranya dan lain-lain. Jadi masyarakat bisa berperan aktif juga dalam kegiatan MBG ini. Itu termasuk salah satu tantangannya juga ya Bang? Tantangan? Tantangan ketika pengen melakukan makan siang bergizi gratis untuk membuat masyarakat tuh jadi ikut berpartisipasi itu jadi tantangan tersendiri nggak? Ya tantangan pasti. Ya jadi memang masyarakat tuh kan berbeda-beda ya. Iya. Ya kita juga terima juga kritik-kritik tentang MBG ini. Ya tapi ada juga yang menganggap ini perlu dan pingin ikut berpartisipasi. Dalam bentuk apa tuh Bang? Contoh bangun dapur kan bagian bermitra. Ya pengen ikut berpartisipasi dalam hal membantu program pemerintah. Kan kemarin nggak full pemerintah. Ormas juga pada bikin itu Iya. dan itu ada yang Pak Prabowo juga mensupport. Jadi tadi yang disampaikan sama Bro Anggi ini program dari pusat, tapi ketika ada dari entitas-entitas yang ingin juga, maka harus disupport. Karena cita-cita Bapak Prabowo ini bukan cita-cita Bapak Prabowo sendiri, cita-cita seluruh anak-anak di Indonesia. Jadi harus cepat kita kabulkan. Ada standarnya nggak sih Bang? Biasanya kalau kayak gitu, kalau misalnya untuk mereka yang ingin partisipasi nih, pengen bikin dapur, harus ukurannya berapa? Ada. Siapa tahu nanti penonton kita yang ada 5.835 ini yang tersebar di seluruh Indonesia, mereka mau berpartisipasi gitu kan? Pasti ada Mbak, nanti mungkin berkoordinasi sama bagian, tapi kalau nggak sesuai standar nggak di ACC.
Standarnya itu seperti apa? Saya bukan bagian Masih, dari bagian. oh iya lupa. Udah terlalu semangat gitu. BGN ada standarnya. Ada standarnya ya. Ada standarnya, bahkan ada standar gizinya juga. Iya, tapi kalau kualitasnya nggak oke, nggak di ACC. Nggak di ACC. Karena Dan memang kualitas tetap terbaik. Tidak menutup dari kritik-kritik. Iya. Kan masih banyak tuh kritik-kritik Pasti tetap. evaluasi. Karena ini program besar yang kalau di Islam tuh mudaratnya dan manfaatnya ketika dibanding itu manfaatnya jauh lebih gede. Sebetulnya tuh mengkritik tuh sebenarnya nggak apa-apa sih ya, Bang. Cuman kadang-kadang yang gue agak merasa apaan sih gitu, kayak ini kan program bisa dibilang baru. Belum nyampe 1 tahun gitu. Yang pasti namanya evaluasi itu kan pasti akan terus ada. Dan sekarang ini kan sebenarnya yang paling penting adalah gimana anak-anak ini bisa makan sehat aja dulu gitu kan. Nanti pasti akan diperbaiki kok. Jadi kalau misalnya memang pengen mengkritik, nggak apa-apa. Kritik yang membangun. Kritiklah yang membangun, bukan kritik karena based on hates gitu loh. Yes. Iya nggak sih? Betul. Soalnya sebagai orang tua tuh ya Bang, kalau mikirin bekal buat anak gue tuh gue mikirnya kayak hari ini apa ya? Kemarin kan udah ini, besok kan ada ini. Iya kan, gitu loh. Jadi sebenarnya memang trial and error itu. Tapi kan jangan karena beberapa masalah terus program yang sangat, kalau gua bilang program yang sangat mulia ini terus harus dengan alasan yang tidak suka terus jangan. Nggak boleh juga begitu. Nggak boleh juga kayak gitu. Yang menikmati sekian juta loh. Iya, anak-anak kita juga, gitu kan. Masa depan bangsa. Makanya karena kita perlu juga tuh Bang, kita cari waktu. Kita liputan turun. Boleh. Jadi kita tunjukin nih bukan anak-anak ini. Cikoding boleh kali ya? Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Kita Cikoding. Nih, ada yang menarik dari Bro Anggi. Tahun 2023 atau 2022 Pak Prabowo ini pernah di Gunung Kidul. Jadi Pak Prabowo waktu itu masih Menhan nih. Dia ngumpulin ahli-ahli soal geodesi, kemudian ahli-ahli mineral dan lain-lain. Nyari sumur. Kemudian actionnya adalah bikin sumur di Gunung Kidul, di daerah yang kesulitan air. Kemudian di Bro Anggi juga sama. Gue kemarin ngulik, wah sama nih sama kayak Bapak nih. Iya, bagi-bagi air bersih di Koja. Iya, Cilincing. Cilincing ya, Cilincing. Tahun berapa tuh? Ya jadi kemarin baru juga. Oh, kemarin baru juga. Walaupun katanya kota Jakarta air bersih masih susah. Itu yang saya pengen tanyakan. Kok bisa ya Jakarta ini? Apa karena kita tuh tinggalnya di bagian perkotaan nih, sebenarnya kita tuh nggak susah banget dapat air bersih? Mungkin air bersihnya tuh di daerah agak pesisir seperti Kalibaru. Tapi kita butuh itu Bang. Kita butuh data itu sebenarnya. Supaya kita bisa berikan bantuan. Iya, daerah-daerah situ Kalibaru, Cilincing. Itu terinspirasi dari Bapak atau memang? Iya, jadi gini, saya pernah ajak Bapak ke Kalibaru. Oh, pernah? Saya pernah ajak Bapak ke dapil saya itu 2 kali. Jadi Bapak lihat ke situ menanyakan apa aja yang susah. Itu Bapak itu sebelum turun nanya dulu, apa yang bisa kita bantu sana. Pasti itu ya? Kesusahannya apa di sini? Termasuk saya lagi waktu kemarin itu mendata anak-anak yang stunting, berapa orang. Kita kasih suplai makanan yang baik selama 6 bulan, kita melihat perkembangan selanjutnya. Oh, dievaluasi ya? Sampai begitu Bapak. Jadi saya waktu itu Bapak ke dapil saya yang pertama, selanjutnya saya disuruh melakukan hal-hal tersebut, termasuk airnya, makanannya gimana anak-anak ini, begitu. Sampai Bapak bantu, sempat juga bantu di tempat saya tentang pipa air bersih. Jadi sesimpel itu ya, cari itu. masalah di tempatmu yang akan kamu mengabdi ketika orang-orang milih kamu dan selesaikan masalah itu gitu ya. Sebelum milih sebelum pemilihan nih udah turun dulu. Nah, jadi dulu Bapak tuh saking menurut saya programnya bagus, Bapak pernah melakukan memerintahkan saya melakukan pengecekan kesehatan gratis seluruh DKI Jakarta selama setahun. Sejakarta. Bukan dapil juga tetap? Iya, tetap. Terus program namanya makan siang bergizi gratis. Makan siang gratis ya? Iya, saya tuh selama 6 bulan saya lakuin itu. Terakhir Revolusi Putih. Iya, Revolusi Putih juga bagi susu. Sampai saya undang waktu Bobon sempet juga. Oh, Bobon yang masak Bobon itu ya? Oke. Ya, itu juga pernah saya undang 2 kali di Kalibaru bareng Bapak juga. Ya, jadi Bapak memang fokusnya pengecekan kesehatan gratis waktu itu di seluruh DKI berapa titik setiap RW merasain program itu. Dan itu nggak lihat dapil apa bukan?
Enggak. Jadi saya memang ada teman-teman saya juga di luar dapil saya titipkan ini program dari Bapak, coba ditempatkan di dapil masing-masing. Politiknya udah politik kebangsaan. Karena berarti itu menjawab ya. Sebenarnya politiknya Pak Prabowo itu apa sih? Oh, politik kebangsaan. Pak Prabowo ini kalah berapa kali? Kan banyak nih yang udah kalah terus akhirnya jelek-jelekin terus. Iya. Ini bukan beliau banget gitu. Iya. Betul. Terus siapa yang mau terus dulu? Gue juga sama-sama nunggu terus. Kalau Bro Anggi selama ini ikut Bapak kan udah hampir ya 7 tahun ya, 8 tahun kali ya. Iya. Di bertahun-tahun ikut Bapak ini kan tentunya banyak pengalaman yang itu dari senior, dari rekan dan lain-lain. Menurut Bro Anggi, apakah yang digagas oleh Bapak dan yang dikerjakan ini sebagai langkah yang optimal dan membuat kita sebagai orang-orang yang dulu pernah dididik oleh Bapak menjadi optimis? Iya. Pertama ini menurut saya langkah yang optimal dan kita harus optimis. Harus optimis. Karena sesuatu hal yang kita lakukan tanpa rasa optimis sia-sia. Optimis dulu ya. Oh, hajar dulu. Hajar urusan dulu. Belakangan gitu ya. Iya, saya yakin program ini ya kalau kata Tan Melaka terbentur. Ya program ini dibentur-benturi dulu. Evaluasi, terbentur, oh ini akan lebih baik, dibentur lagi. Dan akhirnya program ini menjadi mantap dan terbentuklah itu program yang baik untuk masa depan bangsa kita. Jadi proses, nggak bisa langsung terbentuk kan? Memang harus terbentur. Iya, memang masyarakat kita, termasuk kita juga jadi belajar sih, Bang Anggi ya. Kita tuh belajar, kebanyakan kan udah ada satu program selesai, perfect gitu loh Bang. Sebenarnya kan nggak bisa gitu. Nggak bisa. Bener tuh tadi, terbentur dulu, akhirnya terbentuk, akhirnya jadi bisa suatu program yang berkesinambungan gitu kan sebenarnya. sebenarnya. Karena yang diurus SDM nih. SDM. Persiapannya besok. Dan itu yang paling susah sih. Iya, kan masyarakat, bukan cuma sekarang udah. Benar. Iya. Masyarakat kita dibangun. Berkelanjutan. Iya. Pembangunan berkelanjutan, betul sih. Ini pembangunannya pembangunan manusia. Betul. Ya, gitu. Ya sebenarnya kalau memang pengen mencapai Indonesia Emas di 2045, sumber daya alamnya kita kan udah punya nih. Tapi untuk mengelola sumber daya alam ini kita butuhkan SDM yang unggul. Inilah yang lagi dibangun itu iya. Sabar. Proses. Terbentur dulu. Tapi tetap open ya untuk kritik. Open dong. Open untuk kritik. Pak Prabowo nggak mikirin yang berat-berat. Yang penting kritiknya membangun, kita tampung, eksekusi untuk perbaikan. Kalau kritiknya nggak membangun, menyerang pribadi, kami singkirkan. Biarinlah, udah nggak ada waktu lah. Ada waktu, malah ada memecah. hal yang lebih besar. Iya. Jadi kalau dari Mas Anggi sendiri seandainya bisa menyampaikan nih, kan kalau kita termasuk beruntung, kita bisa duduk bareng sama lo di sini, kita ngobrol langsung gitu. Kita bongkar total gitu kan istilahnya, kita korek-korek. Kalau seandainya Mas Anggi, lo bisa memberikan masukan atau memberikan pesan lah kepada netizen kita ini. Yang selama ini udah lo dapatkan langsung dari sumbernya, itu apa? Yang saya pengen sampaikan. Ya pertama adalah kalau bisa berbicara yang baik-baik agar nanti ke depannya baik. Ya tapi kalau memang berbicara yang buruk-buruk ya nggak apa-apa. Ya dalam hal ini saya sebagai orang yang ngerasa diangkat derajatnya oleh Bapak Prabowo, itu yang pertama saya selalu memikir ilmu atau apa yang diajarkan Bapak Prabowo itu baik. Ya apa yang dilakukannya juga baik. Jadi saya berharap teman-teman netizen sabar dulu lah. Ya mungkin yang saya bilang tadi, inilah proses terbenturnya agar nanti program ini akan berjalan dengan baik. Ini berjalan dengan baik, tapi kami belum puas sampai benar-benar baik. Ya, sampai benar-benar terpenuhi, sampai berjalan dengan baik, sampai anak-anak kita yang lain nggak ada lagi yang minta namanya, Pak, makanan kami mana? Sampai betul-betul terpenuhi. Inilah proses-proses itu, kita dukung program-program yang baik, jangan sampai ada, mohon maaf, ditunggangi hal-hal yang kurang baik sehingga ingin memecah belah bangsa kita melalui komentar-komentar, melalui arus-arus yang membuat perpecahan di antara kita gitu. Iya, jangan mudah diadu domba. Adu domba. Adu domba sekarang tuh memang sangat mudah. Sangat mudah. Apalagi kalau itu terkait tentang Bapak Prabowo. Iya. Itu mudah banget. Lempar isu sembarangan. Nah, ribut. Kayak kemarin ada tuh satu analis media gitu, yang dia tiba-tiba bikin sebuah analisa, terus ini netizen
suka dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo ini terkait isu yang abolisi amnesti dan lain-lain itu, tapi netizen ini marah dengan former presiden. Jadi di framing gitu bahwa ini orang-orang ini lagi sebel banget sama the former president dan mendukung Pak Prabowo. Kalau gue lihat ini narasi adu domba sebenarnya. Dan seperti kita konfirmasi dua orang yang dekat dengan Pak Prabowo ya. Yang pertama Mas Angga, sekarang Mas Anggi. Pak Prabowo itu orang yang benar-benar udah nggak peduli lagi sama urusan-urusan yang personal, ngadu domba, kebencian. Karena beliau selalu menyampaikan bahwa politik yang beliau bangun adalah no hate, no revenge. Politik kebangsaan. Politik kebangsaan. Iya. Belakangan ini kan kita juga dapat isu tuh bendera. Oke, bendera. Ini. Kayak gitu tuh. Jadi memang pandangan dari saya dan teman-teman, ya Pak Prabowo nggak memikirkan itu, tapi mungkin ya kalau menurut pendapat saya pribadi, ini kan momennya momen kemerdekaan. 17 Agustus bendera merah putih harus di atas segala-galanya. Iya, tetap dikibarkan. Iya, kalau mau ngibari bendera One Piece ya nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang, tapi kan momen kita momen 17 Agustus. Bendera merah putih, panji kita harus lebih marwah bangsa. Dan jangan sampai sebenarnya, aku setuju tadi tuh Bang, sebenarnya nggak ada masalah dengan bendera One Piece-nya. Nggak ada masalah. Cuman jangan sampai itu digunakan sebagai alat untuk menjadikan pemberontakan. Karena kan sebenarnya kita kan lagi pengen merdeka nih gitu. Kita lagi pengen mengangkat merah putihnya. Itu aja dulu kita fokusnya. Iya. Gitu. Iya kan? Merah putih segala-galanya. Merah putih segala-galanya. Gue di sini tuh jadi awet muda tau. Narsumnya anak-anak muda. Karena kayak gue sama Bang Jo, kita memang boleh berbeda preference gitu ya. Tapi begitu sekali lagi dibilang bahwa begitu udah selesai pilkada, begitu udah selesai pilpres, kita sekarang berdiri sebagai warga negara Indonesia. Lo tau gak Bang, gue tuh kayak dipertanyakan, lah lu kan ini, lu kan itu. Gue udah gak pusingin lagi urusan kayak gitu. Iya kan Bang, gue udah gak pusing. Karena sebelum kesini pun gue sempat ditanya gitu. Gue udah gak pusingin lagi soal itu. Yang sekarang gue lagi concern adalah sisi nasionalisme gue nih, gimana nih bangsa ini mau dibawa kemana gitu. Tapi memang benar, makanya tadi gue tanyain. Basian pilpres. Iya, basian pilpres. As long as memang ternyata pemerintah itu terbuka untuk kritik, ya nggak masalah juga. Yang penting kayaknya ini pemerintah sekarang ini pemerintah yang paling open sama kritik loh. Apalagi catatan khusus untuk Pak Prabowo nih ya. Beliau adalah presiden yang sangat memperhatikan apa yang dibicarain sama netizen. Banyak banget kan kasus kayak kemarin 4 pulau diselesaikan. Nggak pakai lama, nggak pakai ribet ya kan. Raja Ampat selesai juga. Apa yang rakyat mau, selama ini tidak melanggar, maka pasti akan saya dukung kan. Selesai itu barang. Selesai itu barang. Makanya kemarin gue di Instagram gue udah tulis, diberkatilah Indonesiaku para pemimpin bangsa gitu. Kemarin dia membuat bangga Indonesia juga di Hong Kong. Tas lu dong sebagai orang Batak. Oke. Makasih Bro Anggi. Makasih Sis Anggi. Makasih loh Bang Jo. Gue jadi dapat banyak informasi juga kan akhirnya kan. Ternyata memang tidak otoriter karena jelas. Tentara itu cenderung otoriter, ternyata enggak. Terus tadi kemarin framing-framing yang memang itu diproduksi kemudian itu dimainkan dengan social engineering, dengan algoritma dan macam-macam. Iya, benar. Tapi faktanya ya kita lihat beliau-beliau ini yang bahkan tadi menyampaikan mulai dari awal dari kampung sampai melakukan diklat. Bahkan yang menarik adalah hal-hal yang dilakukan aja sama kayak benar. Mulai dari bagi air, bagi makan siang gitu. Jadi ini juga Bang, kita ikuti gaya Pak Prabowo. Jadi Bang Anggi kalau nanti di lapangan ada tantangan dan perlu disorot media, kami bantu gitu. Oke, netizen, makasih banget ya nonton selama ini obrolan yang sangat seru. Daging-daging, walaupun ini Bro Anggi ini masih sangat muda sekali. Sudah bisa menjadi teladan dia. Gokil, keren banget. Oke, sampai jumpa di Bukan Kaleng-Kaleng selanjutnya. Bongkar Total. Bye. Bongkar Total.